saya menyarankan ya, saya memberikan masukan kepada Kementerian Agama dalam hal ini terkait pertimbangan-pertimbangan dimaksud. Satu ya, karena ini kan lebih kepada penyampaian aspek sebab-sebab pembatalan ya dari sisi Kementerian Agama, dan sebab-sebab itu yang pertama menyangkut tentang pandemi dan situasi pandemi. Sedangkan terkait dengan haji pun kalau kita bicara pandemi nanti akan dikaitkan dengan hukum. Nah, otoritas untuk memberikan pandangan hukum ini akan lebih kuat menurut saya dan lebih baik jika di sini digandengkan kepada Majelis Ulama Indonesia supaya memberikan satu gambaran kepada masyarakat melalui sebuah fatwa. Misalnya Kementerian Agama bisa meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia yang menerangkan kepada masyarakat bagaimana status haji yang dilakukan jika terjadi satu pandemi misalnya kan. Kemudian dengan pandemi ini ya bisa diakibatkan atau diduga kuat berakibat fatal misalnya bagi masyarakat sepanjang teknis-teknis pencegahannya belum dapat diketahui secara utuh. Baik di Indonesia seperti apa penanganannya misalnya teknisnya, atau sudah ada di Indonesia tapi di luar negeri kita belum tahu, di pihak Saudinya seperti apa, koordinasi belum terjalin. Maka saya kira kalau ini bisa berkoordinasi dengan MUI dan MUI kemudian memberikan fatwa di sini kepada masyarakat, dan fatwa ini tentunya akan mengikat secara emosional ya, fatwa yang mengikat secara hukum keislaman bagi masyarakat ya, walaupun keputusan pemberangkatan tetap di tangan Kementerian Agama dalam ini mewakili pihak pemerintah ya, itu akan lebih elegan menurut saya, lebih baik dan akan lebih didengar oleh masyarakat untuk menenteramkan ya bagi orang-orang yang akan berangkat, sehingga tidak kebingungan di sini. Oh, kenapa begini, kenapa pandemi begini? Maka fatwanya ada dari MUI dan dijelaskan secara terbuka juga. Dan juga akan lebih bagus menurut saya kalau di sini ada pernyataan bersama dari berbagai aspek. Jadi dibikin FAQ dulu ya dari Kementerian Agama, isu-isu yang berkembang di masyarakat, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa tentang keuangan kan sudah dijawab nih dengan lengkap itu kan. Kemudian yang lain-lainnya juga bisa dijawab kan. Yang tersebar di media kan bahkan pernyataannya tidak utuh. Di sini kan ada rapat kan dengan Komisi 8 kan dan seterusnya. Tapi juga kemarin kita dengar pernyataan dari beberapa anggota dewan juga yang tersebar ke pers dan diterima oleh kita semua. Nampaknya agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan di sini ya. Bukan kontradiktif dalam yang dimaksudkan dan informasi lain gitu. Nah, informasi ini mungkin bisa diperjelas ya, apakah benar karena nggak dapat kuota, apakah benar karena isunya isu lain, apakah benar karena isu. Saya kira itu bisa diinventarisir, dibuat FAQ, kemudian setiap stakeholder di sini saya kira bisa bertemu membuat satu pernyataan yang utuh. Misal Kementerian Agama dengan MUI dengan Duta Besar Saudinya, saya kan setelah membangun koordinasi menjelaskan posisi pemerintah, kan kemudian dalam konteks di sini Kedutaan Besar Kedutaan Saudi Arabia di Indonesia itu sebagai perwakilan Saudi. Saya kira kalau duduk semuanya dan menyampaikan, lalu Kedutaan Saudi pun bisa memberikan satu sikap penghormatan terhadap keputusan yang diambil pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Saya kira insya Allah ini akan lebih terukur, lebih baik dibandingkan spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat saat ini yang memang butuh jawaban. Ya, butuh penjelasan. Misalnya apakah benar uang hajinya nggak ada karena digunakan untuk infrastruktur, kan itu kan kita bisa minta penjelasan dan bisa dijawab. Ketika dijawab selesai kasusnya satu. Apakah benar karena memang nggak dapat kuota dari Saudi, ya, kan dijawab dan mungkin juga duta besarnya bisa menyampaikan, pemerintah juga bisa mengatakan dan menegaskan poin-poin itu nggak ada urusan dengan yang lain, yang ini saja adanya. Nanti BPKH bisa menyatakan dananya aman, ini buktinya masih ada sekian saldonya terukur demikian. Nanti yang nggak berangkat akan seperti apa, karena yang disampaikan nggak semua masyarakat ini bisa membaca begini, apalagi yang haji itu kan dari kalangan-kalangan umumnya masyarakat ada juga yang dari daerah gitu kan, yang jangankan mereka mohon maaf ya untuk bisa begini, untuk download itu kan susah gitu, download ini download itu. Tapi kalau kita umumkan di televisi nasional dengan 3 bertemu tadi atau di media sosial seperti ini yang luas disampaikan dengan terperinci, ini akan lebih enak keterimanya dan lebih nyaman dan lebih memahamkan serta menghambat hal-hal yang mungkin akan beda pendapat di sini atau beda persepsi. Kalau aspek-aspek lain saya terlepas ya, saya tidak mengikuti dan tidak mencampuri serta masuk dalam wilayah politik praktis atau hal-hal yang lainnya. Ini murni karena ini bagian dari sisi ibadah, sedangkan tugas kita, tugas para ulama, tugas para da'i, para ustadz, para mubalik adalah membimbing masyarakat ya untuk memberikan keteduhan, ketenangan dan kebenaran dalam ibadah. Ya, haji rukun Islam yang kelima, orang pasti banyak bertanya, saya pun banyak ditanya. Ya, karena itu saya coba pelajari turunan-turunan ini. Ustadz gimana ini? Apa isunya? Apa ini? Bukan masalah isu. Ustadz itu porsinya menerangkan hukum. Makanya kalau kita diundang MUI misalnya seperti apa, kita diskusi, sampaikan dan sudah jelas kiranya. Saya kira ya. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan juga supaya barangkali bisa memintakan fatwa kepada MUI atau duduk bersama-sama MUI. Saya lihat juga kemarin ada konferensi itu kan ada Pak Sekom MUI di situ, kemudian ada Komisi 8, ada apa, dan tapi kalau lebih spesifik disampaikan dengan misalnya MUI memberikan berdasar fatwa MUI gitu kan dalam situasi pandemi terkait dengan ibadah haji, pandangannya bagaimana ya, dari kajian-kajian yang mendalam di MUI itu satu akan lebih menguatkan dan masyarakat akan lebih menenteramkan. Yang kedua, tadi bisa duduk bersama, koordinasi dengan kedutaan Saudi Arabia berdasarkan informasi dari sana bagaimana, kemudian duduk sama-sama, dan kedutaan pun dari pihak ini dubes diberi kesempatan untuk berbicara seperti apa, sehingga nanti akan lebih tentram keseluruhannya dan menepis berbagai anggapan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diambil keputusannya, ya kan? Tapi kalau ada hal-hal yang kira-kira memang harus dijelaskan, saya kira FAQ itu penting untuk disusun, untuk diberikan pernyataan yang formal dan tidak mendiamkan sehingga menjadikan isu berkembang dengan liar dan ada persepsi-persepsi yang berbeda. Tak ada dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek, mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah dana haji diinvestasikan oleh pemerintah. Saya tidak ngerti tentang keuangan negara. Saya tidak ngerti tentang keuangan negara. Selama ini pajak yang dipaksa dari rakyat untuk apa, saya juga nggak ngerti. Mohon maaf, saya tidak ngerti urusan keuangan negara. Selama ini kan pajak juga berjalan ya. Apakah masih butuh dengan dananya orang-orang yang mau haji? Tanyakan kepada Pak Presiden atau Pak siapa bagian Menteri Keuangan, saya tidak ngerti. Sebab selama ini kayaknya orang tetap dipotong pajak juga. Ibu bayar pajak enggak? Bayar pajak ya. Dan bayar pajak enggak tahu. Kalau masih dana kekurangan dana, negara kurang dana, enggak ngerti. Saya aja enggak ngerti. Saya enggak pernah jadi presiden dan belum pernah cita-cita jadi presiden. Jadi masalah-masalah seperti itu. Jadi gini loh kaidahnya di dalam negara. Saya bicarakan negara ideal. Negara ideal. Negara ideal adalah negara yang memang diterapkan di situ adalah keadilan dan kebenaran. Syariat Islam.
Kalau sudah ada dana seperti haji itu, kalau diserahkan kepada negara, itu ada dua model. Kalau dana titipan, nanti ada konsekuensinya, akibatnya adalah karena kita menitipkan uang, maka saya harus membayar zakatnya. Tapi kalau akadnya sudah saya bayarkan, dan ini memang kita mendengar, saya sudah nggak ngerti aturan duit itu bagaimana. Kita juga mendengar di beberapa negara itu juga terkagum-kagum dengan negeri kita ini, wallah alam. Sama suatu ketika ada cerita hebat, Indonesia itu rakyatnya rakyat yang baik sekali. Haji saja bayarnya berapa tahun sebelumnya sudah bayar. Masya Allah, ini hebat. Anda memang itulah Indonesia itu, rakyatnya baik-baik. Jadi Anda bayar haji bukan langsung naik haji, jadi nunggu 5 tahun, 10 tahun. Dan duit itu tidak tahu apa dipakai apa, saya juga nggak ngerti. Jadi saya tidak pengen sok tahu tentang ini. Dan apakah betul dana itu langsung dibayarkan ke negeri Saudi sana, atau itu saya nggak ngerti, atau langsung dibelikan pesawat tiket, saya juga nggak paham. Saya perlu kejujuran saja. Lalu sekarang mau diutik lagi dana rakyat untuk misalnya dana rakyat, dana umat yang mau naik haji kemudian akan digunakan untuk program-program investasi negara atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi saya akan bicara tentang hukum begini. Selagi dana itu sudah diberikan kepada pemerintah, aslinya yang jelas pemerintah harus memberangkatkan karena kita semua membayarnya. Nggak penting setelah itu apakah uang itu, ya kan? Kalau kita sudah bayarkan, kalau kita sudah membayar, hukum seperti itu. Kalau kita sudah membayar, harus ada jaminan akan pergi, akan berangkat. Kalau kita sudah membayar akan berangkat, jadi apapun duit hilang atau tidak hilang, saya sudah membayar. Dan kalau ternyata dana itu nanti akan diinvestasikan, tentunya itu ada hubungannya dengan yang ngurusi dana tersebut. Jadi tentunya secara hukum karena kita sudah memberikan, ya dari pihak negara, asalkan dia benar tentunya, dia berhak menginvestasikan karena itu adalah sudah diberikan ke negara. Saya tidak usah membuat aturan sebuah negara saja, begini saja, miniaturnya begini. Uang yang sudah Anda berikan kepada saya, Anda mau kemana? Saya mau pergi ke Jawa Timur, rombongan ini, baik, selesai. Baik, lalu Anda membayar kepada kami. Setelah itu duit ini saya belikan apa saja terserah. Yang penting tanggal 20 Agustus Anda harus berangkat ke Jawa Timur, selesai. Itu kaidahnya. Artinya semacam ini. Maka di sini perlu kejujuran. Perlu kejujuran. Mau diinvestasikan, apalagi diinvestasikan sesuatu yang bermanfaat umat. Tentunya di sini harus investasi yang syar'i, jangan ada riba di dalamnya. Kemudian harus untuk kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat harus dilihat investasi yang syar'i. Pertama harus persetujuan dari yang mengurusi bagian haji, jangan sampai nanti pengurus hajinya yang langsung dijadikan tumbal. Jangan sampai ada umat yang jadi kambing hitam, apa namanya ya, tumbal lah. Saya tidak ngerti masalah semacam ini. Tapi secara hukum adalah boleh-boleh saja diinvestasikan di dalam hal yang positif. Karena itu duit sudah diterima oleh negara. Dan negara tentunya punya jaminan dong. Karena negara itu punya semuanya. Tapi saya mendengar katanya negara kurang modal dan sebagainya. Baik. Kalau itu memang kadang-kadang kalau urusan begitu saya juga nggak ngerti utang negara, utang piutang ke negara saya tidak ngerti caranya. Saya kalau ngerti utang ini saya ngerti. Utang negara dan sebagainya. Negara Indonesia itu kaya. Negara Indonesia negara besar. Negara Indonesia itu memang kaya ya. Ada yang nambah kaya utang. Nah, saya tidak ngurusin masa itu. Kita tidak punya utang, tidak punya utang. Nah, kemudian di saat harus diinvestasikan kepada sesuatu yang masalah untuk umat, tentunya di sini secara hukum bukan sesuatu yang terlarang, tentunya harus ada persetujuan dari yang mengurusi haji ini, karena dia akan bertanggung jawab untuk pemberangkatannya nanti. Jangan sampai ternyata dana itu adalah menjadi sebab orang-orang tidak bisa naik haji. Kemudian setelah itu investasi sesuatu yang syar'i, harus syar'i, tidak boleh asal.
Dan hancurnya investasi ini tidak akan mempengaruhi keberangkatan haji nanti. Ini harus, kalau seandainya investasi ini gagal, tidak ada hubungannya dengan kegagalan haji, karena ini dana sudah ditampung oleh pemerintah. Dan mestinya yang namanya negara ini akan menjamin ketentraman umat ini, bangsa ini. Kalau saya haji sudah tidak usah takut lagi, ya sudah mendaftar, tidak usah ragu lagi nanti saya berangkat dan nggak sampai. Jangan, itu kan bukan seorang individu, orang per orang, aduh duitmu lagi kepake nggak bisa naik haji, masa ada negara kayak begitu? Saya tidak masuk akal sih. Saya tidak tahu kalau negara unik bisa saja, negara aneh saya tidak ngerti negara. Jadi sebaiknya kalau urusan negara-negara ini saya pusing, saya tidak ngerti. Cuman yang jelas secara hukum, selagi kita sudah serahkan apa saja kepada negara dan kita rela saat menyerahkan, yang penting tujuan saya adalah tanggal begini saya mau berangkat, itu urusanmu. Kemudian setelah itu dari pihak negara mengolah dana itu, ya sah-sah saja. Tentunya karena ini adalah dana-dana yang dari dana syar'i, tentunya harus digunakan untuk syar'i, dan kita harus mulai membuat perubahan di dalam dunia syariat ini. Investasinya yang syar'i, kesepakatan dari yang ngurusi haji ini, di dalamnya adalah termasuk, ya tidak tahu menteri apa ya, menteri agama masuk di dalamnya, karena adalah urusan-urusan ini. Kemudian setelah itu kalau sudah disepakati, investasinya harus benar-benar yang syar'i, jangan sampai investasi yang tidak dibenarkan. Kemudian manfaatnya benar-benar akan berguna untuk umat. Kalau kasusnya seperti itu hal yang baik. Hal yang baik kalau kisahnya semacam itu direstui dari yang bertanggung jawab, dan itu pun setelah didiskusikan dan sudah memastikan bahasanya ini tidak akan mengganggu perjalanan haji mereka. Artinya memang dana nganggur, dana yang mandek daripada tidak digunakan akan digunakan. Itu hal-hal yang baik saja. Kemudian setelah itu ada investasi syar'i. Investasi syar'i. Makanya kalau Pak Presiden mau ikut-ikut misalnya harus patuh dong dengan ulama. Jangan ulama diatur nanti. Ini. Kemudian setelah itu manfaatnya ini benar-benar akan terlihat untuk umat. Bukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Misalnya ya kalau memang untuk membuat untuk kesejahteraan umat ini, ya sifatnya apa, memberdayakan usaha-usaha rakyat kecil, atau mungkin untuk membangun rumah sakit di wilayah-wilayah yang sangat membutuhkannya. Itu hal-hal yang baik saja, hal yang sangat terpuji. Cuman yaitu tidak boleh negara melakukan itu semua dengan sepihak atau tanpa musyawarah, tapi main perintah saja hanya karena seorang penguasa, maka itu diktator. Khawatir nanti tidak jalankan dengan syariat. Kita tetap mendoakan semoga Pak Presiden diberi oleh Allah bimbingan, itu doa sehingga apa yang beliau ambil dari langkah-langkahnya semakin dekat dengan syariat Nabi SAW, karena beliau adalah juga umat Nabi Muhammad. Tidak ada bagi kita kecuali mendoakan, karena sudah menjadi presiden dan ngurusi umat, ngurusi rakyat. Semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada beliau, dan pengikut-pengikutnya pun juga demikian. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang jauh dari umat Islam, apalagi membenci umat Islam, apalagi yang tidak senang dengan umat Islam. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Nah, itu.